al-alaq. Yang itu menggambarkan tentang ya perlu persiapan. Bukankah seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang punya kelebihan dari yang dipimpinnya. Dan itu pun menjadi kriteria bagi suami. Suami yang baik adalah suami yang memiliki kelebihan dari istrinya. Namanya manajer. Dia harus mempunyai kelebihan. Dan umumnya orang-orang yang mendapatkan amanah kepemimpinan selalu diberi oleh Allah kelebihan. Nah, apakah karena memang dorongan untuk dia lebih dari orang yang ia pimpin, atau setidak-tidaknya punya tanggung jawab yang ia harus berikan sebagai bimbingan, arahan, pembinaan kepada orang-orang yang dipimpin. Masya Allah. Maka kalau kita baca dalam sejarah, baik para sahabat, khalifah, dan siapapun yang diangkat, Allah berikan kelebihan saat mereka mendapatkan amanah sebagai pemimpin. Makanya ayat yang pertama kali turun sebelum perintah berdakwah kepada Nabi adalah Iqra. Artinya membaca dan membaca. Nah, itu persiapan. Yang kedua, sebelum turunnya ayat ini adalah surat Al-Muzammil. Itu juga merupakan persiapan secara ruhiyah. Sebagai seorang nabi, layaknya dia adalah orang yang matang jiwanya, matang kepribadiannya, matang pendirinya. Nah, itu melalui latihan panjang sholat malam. Nah, Masya Allah. Maka kalau kita baca surat Al-Muzammil, itu para ahli tafsir menyebutkan ayat ini menjadi wajib hukumnya sholat malam bagi siapa? Bagi Nabi khususnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi kita umatnya nafilatallah, sunnah yang namanya sholat malam. Tapi bagi Nabi, sholat malam itu menjadi wajib. Karena persiapan secara ruhiyah. Baru yang ayat ini, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, ini kan persiapan. Pertama, bagi seorang dai dakwah yang membacakan ayat-ayat Allah, yang membimbing ke jalan yang benar, wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, dan membuka wawasan tentang hidup dan kehidupan, hendaknya dia wa rabbaka fakabbir. Bersandar keberhasilan dakwah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi job desk bagi seorang dai. Jadi dai itu ya semata-mata keberhasilan dakwahnya bukan karena kehebatan dirinya. Dia hanya menjelaskan job desk-nya saja. Dia bacakan ayat Allah, dia terangkan ayat Allah, dia berikan keteladanan kepada mereka. Adapun masalah hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya tidak ada nabi yang gagal, ya kan? Meskipun pengikutnya sedikit. Kenapa? Karena tugas nabi jika job desk-nya dilaksanakan sukses dia. Begitu. Nah, masalah hati adalah masalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, nabi sebagai dai punya kewajiban luruskan niat. Nah, makanya kalau sudah mengajak orang niatnya lurus, insya Allah nggak kecewa. Dan juga tidak terlalu berambisi, ya kan? Juga tidak apalagi berharap lebih, ya kan? Berharap lebih dari kemampuan dirinya. Yang ia lakukan hanya tahdi, memberi petunjuk, atau yahdi, memberi petunjuk sesuai dengan ilmu yang Allah berikan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, seorang dai itu hendaknya siap, bajunya itu bersih. Maksudnya apa nih? Jadi bajunya, wa thiyabaka, pakaianmu maka bersihkanlah. Jadi seorang dai itu ya memang apa? Memang menjadi apa? Menjadi teladan, menjadi sentral perhatian, menjadi apa? Menjadi contoh. Nah, begitu ya, Masya Allah. Jadi pantaskan. Seorang guru juga begitu. Ini kan termasuk kalau dalam perspektif pendidikan, seorang guru itu yang memantaskan diri. Seorang guru ya penampilannya yang pantas, gitu ya, ucapannya yang pantas. Ya, memposisikan diri itu namanya sadar diri, sadar posisi. Kecuali kalau guru yang kan ada guru berbayar, ada guru nyasar, ada guru yang benar kan. Nah, kalau guru yang benar insya Allah gitu ya, guru yang benar itu ya memang tadi dia akan memposisikan dirinya ya sebagai guru, sebagai pendidik, ya sebagai contoh bagi orang yang menjadi anak didiknya.
Beda dengan guru yang nyasar. Guru nyasar nggak ada pilihan lain, nggak ada profesi lain, nggak ada peluang lain kecuali jadi guru nyasar ini namanya. Ada lagi yang guru yang bayar. Nah, jadi orientednya hanya sekedar harta saja, uang saja. Nah, begitu orientasinya. Nah, kan beda-beda ya. Ada guru bayar, ada guru nyasar, ada guru yang benar. Nah, begitu juga Nabi. Nah, Nabi nggak ada bedanya dengan pendidik, gitu kan? Maka wasiyabaka fatahhir, pakaianmu artinya layakkan, pantaskan, masya Allah. Warujah fahjur, dan dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas jauhi. Nah, jadi pertama penampilan. Jadi Nabi itu ya memang penampilannya, masya Allah luar biasa. Kalau kita baca buku Sama'il Muhammadiyah, masya Allah pakaian Nabi seperti apa, ya kan? Kemudian apa? Bersihnya Nabi seperti apa? Ya. Ini juga termasuk menjadi apa? Tidak hanya seorang dai. Salah satu kriteria suami yang baik juga begitu. Suami yang baik itu ya yang berpenampilan rapi, bersih, wangi. Begitu. Itu suami yang baik ya. Kadang-kadang kan kita nuntut istrinya yang bersih, yang apa ya, yang wangi, yang glowing. Nah, sementara suaminya terserah dia. Nah, makanya suami yang baik itu salah satunya begitu, bersih. Masya Allah. Selain perkataan yang sopan, yang lembut, yang penuh kasih sayang, begitu, masya Allah. Juga suami yang baik, suami yang mudah bergurau. Jadi nggak sepaneng saja ya, nggak apa, masya Allah kaku, nggak begitu. Nabi itu mengajarkan sempurna lah itu, makanya disebutkan khairukum li ahli. Saya terbaik dari kalian sebagai kepala rumah tangga, begitu ya, masya Allah. Jadi yang ketiga, pertama bersandar hanya kepada Allah, yang kedua pakaian yang bersih, yang ketiga perilaku yang pantas. Warujah fahjur. Jadi dari hal-hal yang tidak pantas, nggak pantas loh sebagai seorang guru, nggak pantas sebagai seorang dai. Makanya memang aib. Ya, kasus-kasus yang terkait dengan guru, dengan asatid, dengan dai yang kemudian menyimpang, masya Allah aib. Jadi tidak nyaman, tidak indah gitu ya. Jadi memang memposisikan itu penting. Kasus di Bandung, bahkan kasus dulu luar biasa, masya Allah. Dan ini tidak hanya di agama Islam saja ya, di agama selain Islam pun banyak terjadi yang menyangkut tentang orang-orang ahli agamanya, masya Allah. Maka kenapa Allah menyebutkan ayat Al-Mudassir itu menjadi apa? Menjadi star dakwahnya Nabi. Ya sebelum dakwah kepada orang lain, perbaiki dulu secara pribadi. Wala tamnun tastaksir. Dan jangan kamu orientasinya kepada harta. Sehingga dia berdakwah berharap dapat imbalan, dapat dunia, dapat begitu, masya Allah. Wala tamnun tastaksir. Jangan berharap mendapatkan balasan dunia yang banyak. Wali rabbika fasbir, dan hanya karena Tuhanlah engkau berdakwah itu. Bersabar dalam menjalani segala bentuk penolakan. Nah, ini job desk nih. Jadi kenapa Nabi itu diperintahkan oleh Allah? Ya layaknya sebagai seorang dai, ya untuk menjadikan kan dakwahnya Nabi itu untuk mengarahkan manusia menjadi manusia-manusia terbaik para ikhwan. Kan? Pengen nggak jadi manusia terbaik? Pengen apa? Tapi terbaik menurut siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Bukan terbaik menurut yang lain. Nah, maka Nabi Muhammad SAW membacakan ayat bukan ide dia, menyampaikan Al-Quran bukan pemikiran dia, murni kebenaran yang disampaikan. Tujuannya apa? Supaya manusia itu menjadi makhluk manusia terbaik menurut Allah dan Rasul. Nah, jadi kalau manusia terbaik menurut Allah dan Rasul kan pertama orang yang baik akhlaknya. Khairukum ahsanu khuluqihim, dalam riwayat Imam Baihaqi. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Begitu. Sehingga kalau kita baca para ilmuwan menyebutkan, salah satunya adalah Said Qutb atau juga Muhammad Rostrido. Jadi kalau suatu bangsa terdiri dari manusia-manusia yang akhlaknya baik, aman itu bangsa. Tapi kalau suatu bangsa banyak di dalamnya orang-orang yang tidak berakhlak, maka rusak itu bangsa itu. Masya Allah. Makanya Rasul itu mengatakan sebaik-baik kalian
adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Bagaimana akhlaknya kepada Allah, bagaimana akhlaknya kepada manusia. Yang kedua, khairukum man tala umruhu. Menurut Rasulullah ini, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya. Tapi tidak berhenti di situ. Wa hasuna amaluhu, dan amalnya juga baik. Kalau umurnya panjang tapi dosanya banyak juga jadi masalah. Ya, tambah tua bukan tambah sadar, malah tambah kurang ajar, ya juga jadi masalah, ya kan? Nah, kata Rasulullah yang terbaik yang usianya panjang, yang juga amalnya baik. Itu manusia terbaik. Khairukum, kata Nabi, man ta'allamal Qur'an. Siapa yang belajar Al-Qur'an? Nah, yang belajar ya, bukan yang pintar, bukan yang belajar. Nah, yang diperintahkan oleh Allah adalah belajar. Masalah nanti pintar itu nasib. Yang sudah belajar sudah, tapi nggak pintar-pintar, nasib namanya kan. Ada yang belajar terus jadi orang pintar, nasib juga itu, masya Allah. Tapi yang wajib bukan menjadi orang pintar, tapi belajar itu yang wajib. Maka kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Masya Allah. Baru kemudian wa'allamah, dan kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi Masya Allah, kita mau ngaji di celah-celah waktu kantor ini luar biasa ini. Mudah-mudahan menjadi manusia yang terbaik. Nah, ya. Jadi tujuannya begitu. Makanya bagaimana Nabi ingin mengarahkan manusia supaya menjadi manusia terbaik kalau beliau sendiri tidak layak menjadi orang yang terbaik. Nah, makanya tadi kapan mulai dakwah sir? Justru surat Al-Mudassir, bukan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, bukan ayat itu. Atau ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang langsung perintah dakwah. Atau ayat yang lain tapi ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, yang lebih kepada aspek psikologi. Sebelum dia menjadi seorang dai, seorang penyeru, jadilah, pantaskanlah pribadinya. Pribadinya dipantaskan, akhlaknya dipantaskan, gitu kan? Akidahnya dimantapkan, kemudian ucapannya dibaguskan, dan seterusnya. Baru mengajak kepada orang lain. Nah, pointer yang kedua, ini menjadi jawaban. Manilladina sirra, siapa orang-orang yang diajak oleh Nabi ketika berdakwah? Disebutkan di sini, fada'a ahla baitihi. Yang pertama beliau dakwahi adalah ahli keluarganya. Wa may yasik bihi min asdiqaihi, dan orang-orang yang dekat dari kalangan sahabat-sahabatnya. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang mereka sangat yakin, sangat tertarik, sangat yakin kepada kebenaran, kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kita dapati nanti siapa orang-orang yang pertama masuk Islam. Itu dari kalangan keluarganya. Kalau bukan selain keluarganya, orang-orang yang asdiqo, yasik bihi min asdiqoi, orang yang sangat dekat dengan dia. Sehingga apa yang dikatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwanya tidak ada satu keraguan pun. Masya Allah, mereka langsung beriman kepada Nabi karena memang kredibilitasnya, karakternya yang luar biasa yang sudah dikenal sejak lama. Jadi siapa yang menjadi objek dakwah Nabi di fase pertama? Keluarganya dan orang-orang yang terdekat dari kalangan sahabat-sahabatnya. Begitu. Yang ketiga, ini menjadi jawaban ayu syai'in da'ahum. Untuk apa? Kepada apa mereka diajak oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi? Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Nabi mengajak mereka, satu, agar bertauhid, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warafati binas, yang kedua, Nabi mengajak untuk apa? Bisa berkasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi dakwah Islam itu isinya kasih sayang. Jadi nggak ada dakwah Islam yang isinya menghujat, menghina, merendahkan, gitu kan? Apalagi tadi melecehkan agama yang lain, tidak. Yang diajak dalam agama Islam adalah rafah, kasih sayang terhadap sesama manusia. Kasih sayang tentu dalam dalam bingkai ajaran Rasul, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kemarin namanya orang-orang
Arab itu kerjanya apa? Berperang, kerjaannya saling menyakiti, merampas harta orang lain, dan berbagai macam keburukan di kalangan jahiliyah. Maka Islam sebaliknya, warafati binas. Yang diajak kepada manusia itu persaudaraan, menyambung silaturahim, menjauhi perpecahan, apalagi pertentangan, perselisihan, dan peperangan. Nggak ada. Yang berikutnya yang ketiga, wattihad. Islam itu mengajak kesatuan. Jadi Islam mengajak kesatuan. Dan ini menjadi misi seluruh para nabi. Jadi tidak ada satupun para nabi dalam menyampaikan dakwanya kecuali di samping tauhid mereka mengajak kepada kesatuan, mengajak kebersamaan. Itu surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Jadi ciri ajakan para nabi adalah mengajak bersatu. Nah, jadi nggak ada Islam itu mengajak justru saling berperang, nggak ada. Yang ada mengajak persatuan, lebih mendekatkan kepada kesamaan dibanding perbedaan. Masya Allah. Kecuali hal-hal yang prinsip sama semua para nabi. Nah, disinilah pentingnya, Masya Allah. Kita terkadang baru bisa sebagai muslim ini berjamaah ya di masjid, tapi belum bisa berjamaah di luar masjid, begitu loh. Kita masih terjebak pada pengertian bersatu dalam bahasa. Makanya ada jamaah umroh, jamaah haji, jamaah taklim, jamaah apa lagi? Arisan, jamaah sholat, gitu kan? Tapi bagaimana membangun jamaah kesatuan di luar sholat? Nah, ini yang belum. Nah, itulah tugas daripada Rasulullah. Rasul ketika membedah dalam kajiannya tentang kasih sayang, nanti diwujudkan bagaimana kasih sayang dalam masyarakat. Rasul mengajarkan kesatuan, bukan di masjid, tapi bagaimana kesatuan juga di luar masjid. Rasul mengajar care, peduli terhadap sesama, tapi beliau juga memanage bagaimana mengentaskan kemiskinan, mengajak orang yatim piatu, menyelamatkan janda-janda tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak hanya jamaah di masjid, tapi juga jamaah di luar masjid. Masya Allah. Jadi ittihad. Yang ketiga, isi dakwah Nabi adalah ittihad, kesatuan. Yang keempat, watarkil harb, meninggalkan peperangan, permusuhan. Nah, ini menjadi ciri khas apa yang didakwahi oleh Nabi. Apa yang didakwahkan oleh Nabi. Materi apa yang disampaikan oleh Nabi dalam dakwahnya. Satu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah rafatun nas, kasih sayang terhadap manusia. Yang ketiga, attihad, persatuan. Yang kelima, yang keempat adalah tarkil harb, menjauhi, meninggalkan permusuhan. Pointer yang kelima menjadi jawaban dari limada bada abi dakwat isyiran. Kenapa Nabi memulai dakwanya siron, secara terang-terangan saja? Nah, disebutkanlah pada pointer yang keempat. Wa qad bada'a bidakwati sirran, dan sungguh Nabi memulai dengan dakwah secara sir, alasannya khaufan, karena khawatir. Kenapa khawatir? Min fuja'atin nasi bi amri lam ya'rifu. Mengajak manusia yang bersifat apa? Fuja'ah, tiba-tiba. Yang mereka sendiri tidak mengetahui hal itu. Coba bayangin. Sahabat, ya, orang-orang Mekah itu lagi menyembah patung. Kemudian Nabi tiba-tiba mengajak mereka meninggalkan sesembahannya. Hanya tinggal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ajaran baru. Nah, gitu kira-kira. Kalau seumpama disampaikan secara zahir, secara terang-terangan, tidak secara sir, ini akan membuat kegaduhan. Padahal maksudnya bukan supaya gaduh, supaya benar. Cuman bagaimana Nabi menyesuaikan kondisi masyarakatnya sesuai dengan arahan Allah, sir, secara diam. Supaya apa? Tidak mengejutkan isi dakwahnya. Mereka bisa menerima dengan baik, dengan benar, mencerna informasi apa yang disampaikan itu dengan baik, baru disikapi dengan benar. Tapi kalau bersifat konfrontatif, bersifat apalagi berlawanan, kontradiktif, wah, itu tentu sangat tidak berlawanan. Tidak berarti kemudian Nabi pimpang. Tidak juga berarti kemudian Nabi mengikuti kondisi seperti apa, tidak punya warna seperti bunglon kemanapun dia ikut. Tidak, justru bagian uslub, gaya dakwah Nabi sesuai dengan tuntunan Allah dan tadrid secara bertahap. Jadi yang dipelajari secara bertahap, masalah tauhid secara bertahap,
meninggalkan kemusyrikan secara bertahap. Begitu, meninggalkan kebiasaan buruk secara bertahap. Kemudian meyakini Allah secara bertahap, memahami Islam secara bertahap, sesuai dengan turunnya wahyu juga secara bertahap. Jadi tidak ada yang spontanitas kemudian sukses menjadi orang-orang yang solih dalam waktu yang dekat, tidak, Masya Allah. Jadi perlu kesabaran, makanya tadi fasbir, bersabar. Nah, khaufan min fujaatin nas, karena Nabi khawatir manusia terkejut dengan apa yang mereka belum mengetahuinya, walam yasma'u bihi, yang berdampak kepada mereka kemudian tidak mau mendengarkan, apatis. Nah, kan tidak benar. Jadi dakwah kemudian menyalah-nyalakan juga sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Dakwah itu ya tadi, mengajak, memberi ilmu, memberi wawasan, memberi pengetahuan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Tidak menghujat, tidak apalagi menyakiti, tidak memukul, apalagi kemudian apalagi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah, Masya Allah. Jadi kajian kita pagi hari ini adalah dakwah, permulaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan dakwah sir, dakwah secara diam-diam. Pertanyaannya, kapan dimulainya dakwah Nabi secara sir? Kapan, para Iwan? Sejak turunnya surat Al-Mudaththir. Yang kedua, berarti udah habis ya. Yang kedua, siapa yang didakwahi oleh Nabi? Yang didakwahi oleh Nabi adalah kaum kerabatnya terlebih dahulu, baru kawan-kawan terdekatnya. Yang ketiga, materi dakwah Nabi apa? 1, akidah. 2, kasih sayang. 3, kesatuan. Yang keempat, menjauhi perselisihan atau peperangan. Yang keempat, kemudian, kenapa Nabi mengawali dakwahnya dengan diam-diam? Untuk menghindari keterkejutan masyarakat yang belum siap dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat indah nih kalimat yang pendek dari seorang ulama untuk mengajarkan kita tentang satu tema dakwah secara sir. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Tidak? Jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada. Tadi kayaknya settingan tadi itu pas waktu coba-coba belum dikembalikan.